Ester adalah seorang ratu di kerajaan Persia. Meski begitu, Ester bukanlah orang Persia. Dia adalah seorang gadis keturunan Yahudi. Ester tinggal di kota Susan, ibu kota kerajaan Persia, bersama dengan pengasuhnya, Mordekai. Ester memiliki wajah yang cantik. Namun yang paling utama, dia sangat baik, sehingga orang akan langsung menyukainya ketika melihat Ester. Suatu ketika, saat Raja Persia Ahasveros sedang mencari permaisuri baginya, Ester yang cantik akhirnya menjadi permaisuri raja. Ester pun menjadi seorang ratu. Adik-adik, di istana raja ada seorang pejabat bernama Haman. Haman sangat senang kalau orang-orang berlutut jika bertemu dia. Sebaliknya dia akan tersinggung kalau orang tidak berlutut padanya. Haman sangat sombong dan sangat suka dipuji. Tapi, ada satu orang tidak mau berlutut jika bertemu dengan Haman. Orang itu adalah Mordekai. Haman sangat marah dan mulai mencari tahu siapa itu Mordekai. Setelah Haman tahu kalau Mordekai itu orang Yahudi, maka Haman ingin semua orang Yahudi disingkirkan dari kerajaan Persia. Haman lalu menghasut raja. Dia berkata bahwa orang Yahudi itu suka melanggar hukum yang dibuat oleh raja. Raja marah dan memerintahkan agar semua orang Yahudi disingkirkan. Mordekai yang mendengar kabar ini menjadi sedih. Lalu dia mencari Ester di istananya. Baik raja maupun Haman tidak tahu kalau Ester itu orang Yahudi. Melalui pegawai Ester, Mordekai mengadu dan meminta bantuan Ester agar orang Yahudi jangan sampai dihukum. Kepada Mordekai, Ester menyampaikan rasa takutnya untuk menghadap raja jika tidak dipanggil. Raja akan menghukum jika datang tanpa dipanggil. Tetapi, Mordekai mengingatkan bahwa hukuman itu bisa juga dijatuhkan kepada Ester. Maka, Ester mencoba memberanikan diri. Ester menyuruh pegawainya untuk menyampaikan pesan kepada Mordekai, yaitu, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa bagiku. Janganlah makan dan minum selama 3 hari dan 3 malam. Aku sendiri dan gadis-gadis pelayanku akan berpuasa juga. Setelah itu, aku akan menghadap raja, meskipun itu melanggar undang-undang. Ester berpikir, kalau aku harus mati karena itu, biarlah aku mati. Ester pun melakukan puasa bersama dengan semua orang di istananya. Adik-adik, setelah 3 hari dan 3 malam, Ester datang pada raja. Ester mengenakan pakaian ratunya, lalu pergi ke halaman dalam istana dan berdiri di depan pintu istana raja. Raja sedang duduk di atas tahta yang menghadap ke pintu itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di luar, ia merasa sayang kepadanya dan mengulurkan tongkat emasnya kepada Ester. Maka majulah Ester, lalu menyentuh ujung tongkat itu. Kemudian bertanyalah raja, "Ada apa, permaisuriku? Apa yang kau inginkan? Meskipun kau minta setengah dari kerajaanku, akan kuberikan juga." Ester menjawab, "Kalau Baginda berkenan, hendaknya malam ini Baginda dan Haman datang ke perjamuan yang hamba adakan untuk Baginda." Adik-adik, dengan cepat raja memanggil Haman untuk datang dan memenuhi undangan Ratu Ester. Saat perjamuan, raja berkata, "Sekarang katakanlah apa yang kau inginkan. Apapun yang kau minta akan kuberikan, meskipun setengah dari kerajaanku." Ester menjawab, "Kalau Baginda berkenan mengabulkan permohonan hamba, hendaknya Baginda dan Haman datang lagi ke perjamuan yang hamba adakan besok malam. Nanti pada perjamuan itu, hamba akan mengajukan permohonan hamba kepada Baginda." Keesokan harinya, pada perjamuan yang diadakan Ratu Ester, pada saat raja minum anggur, ia bertanya, "Permaisuriku, apa yang kau inginkan? Katakan padaku sekarang. Pasti akan kuberikan meskipun kau minta setengah dari kerajaanku." Jawab Ratu Ester, "Kalau Baginda berkenan, hamba mohon supaya hamba dan bangsa hamba boleh hidup. Sebab, hamba dan bangsa hamba telah dijual untuk dibunuh. Andai kata kami hanya dijual untuk dijadikan budak, hamba akan berdiam diri dan tidak mengganggu Baginda. Tetapi, kami akan dibinasakan dan dimusnahkan." Raja Ahasveros bertanya kepada Ratu Ester, "Siapa yang berani berbuat begitu? Di mana orangnya?" Ester menjawab, "Haman yang jahat inilah musuh dan penganiaya kami." Dengan sangat ketakutan Haman memandang raja dan ratu. Raja menghukum Haman atas rencana tersebut dan bangsa Yahudi dan Ratu Ester selamat. Semua karena keberanian Ester. Bina Anak Pelajaran 4. Judul, Tuhan memakai Ester yang pemberani. Pembacaan Alkitab. Ester pasal 4, ayat 15 sampai dengan Ester pasal 5 ayat 8. Ayat hafalan, Mazmur pasal 34, ayat 5.